Nomor 2, sebagian paket tidak sampai pada penerima apabila kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi. Nah, ini apabila bisa kita ubah dengan jika maka. Jika kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi, sebagian paket tidak sampai pada penerima. Nah, kemudian yang kedua, kurir bertindak demikian. Nah, bertindak demikian artinya apa? Bertindak tidak mengendarai mobil ekspedisi ini apabila tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang. Ini bisa kita buat pemisalan, kita buat nanti ini P, kemudian ini Q. Nah, untuk selanjutnya kurir bertindak demikian itu adalah P, ini P. Nah, kemudian yang ini R, tidak terampil. Tapi apabila ini bisa kita balik nanti jika maka. Oleh karena itu pernyataan pertama, jika P maka Q, kemudian nanti jika R maka P. Oleh karena itu kita coret nanti di sini, maka kesimpulannya adalah jika R maka Q. Ya, kesimpulannya adalah jika R maka Q. Kalau kita baca, jika tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang, maka sebagian paket tidak sampai pada penerima. Atau boleh kita balik, sebagian paket tidak sampai pada penerima apabila tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang. Jadi yang paling pas adalah di sini, sebagian paket tidak sampai pada penerima di sini apabila kurir tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang. Jadi jika makanya kita ganti dengan apabila. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3, jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi dari kesempatan kerja itu meningkatkan jumlah pengangguran. Jadi kalau boleh kita buat ini jika P maka ini nanti Q. Nah, boleh kita buat jika P maka Q. Banyaknya jumlah pengangguran meningkatkan angka kemiskinan. Nah, pengangguran ini tadi masih tetap yang ini adalah Q, maka angka kemiskinan ini kita buat R. Maka jika Q maka R. Kemudian ada kalimat, meskipun kemiskinan bukanlah masalah baru, peningkatan angka kriminalitas tidak bisa dihindari karena angka kemiskinan meningkat. Jadi angka kemiskinan meningkat tadi adalah ini R, kriminalitas ini adalah S. Maka nanti jika R maka S. Nah, kalimat baru tadi yang ada di sini, ini meskipun kemiskinan bukanlah masalah baru, ini kita misalkan ini D. Jadi nanti pengambilan kesimpulan di sini adalah jika P maka Q, kita coret, R-nya kita coret di sini. Kemudian di sini adalah jika P maka S. Karena ada pernyataan baru di dalam di sini P tadi, bisa saja jika P maka T. Salah satu dari sini yang mana bisa kita lihat? Kita lihat yang A. Banyaknya jumlah pengangguran dapat menyebabkan senjangan sosial masyarakat. Ini pasti salah ya. Kemudian yang B, angka kemiskinan selalu meningkat karena kemiskinan bukanlah merupakan masalah yang baru. Nah, angka kemiskinan. Jadi tadi harus ada tadi yang P, angkatan kerja, baru angka kemiskinan. Nah, di sini yang disinggung adalah angka kemiskinan selalu meningkat. Ini pasti salah. C. Peningkatan angka kriminalitas yang tidak bisa dihindari menyebabkan jumlah angkatan kerja lebih tinggi dari kesempatan kerja. Nah, ini terbalik. Kemiskinan bukanlah masalah baru karena angkatan kerja lebih tinggi daripada kesempatan kerja. Nah, ini bisa kita buat nanti jika, maka nanti yang pertama kita sebut adalah angkatan kerja lebih tinggi dari kesempatan kerja, ya. Itu dia sama. Jadi kalau di sini jika jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi daripada kesempatan kerja, nah itu adalah P, benar. Maka kemiskinan bukanlah hal baru. Kemiskinan bukan hal baru itu tadi adalah di T. Jadi dia memenuhi untuk yang ini. Nah, kalau kita lihat yang E, angka kemiskinan yang meningkat menyebabkan jumlah angkatan kerja tidak seimbang. Nah, di sini bukan disebut angkatan kerja lebih tinggi dari kecepatan kerja, tapi tidak seimbang, ini salah. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4, semua mobil yang terparkir di depan pertokoan memiliki bak terbuka dengan trapal tertutup di belakangnya. Kemudian
Beberapa mobil yang memiliki bak terbuka dengan tarpal tertutup di belakangnya digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen. Nah, berdasarkan data di atas, mana kesimpulan yang paling benar? Nah, kalau menarik kesimpulan dari dua premis yang diketahui nanti, jika ada dua kalimat yang sama, maka pada kesimpulannya kalimat yang sama itu tidak perlu lagi ditulis. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Untuk premis 1, di sini ada memiliki bak terbuka dan tarpal tertutup di belakangnya. Kemudian di kalimat juga 2, memiliki bak terbuka dan tertutup di belakangnya. Nah, ini tidak perlu lagi dituliskan untuk suatu kesimpulan. Oleh karena itu, kita cukup mencari yang mana pada kesimpulan di bawah ini yang tidak ada kalimat tersebut. Nah, di sini ada dia kalimatnya, berarti salah. Sebagian mobil terparkir di pertokoan digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen. Ya, bisa jadi, kita cek nanti ya. Kemudian bak terbuka juga ada di sini, salah. Ini pertokoan memiliki bak terbuka, salah juga. Ini juga belakangnya tidak digunakan untuk bak terbuka, salah. Otomatis jawabannya B. Tapi coba kita cek, benar nggak jawabannya ini B? Nah, semua mobil yang parkir depan pertokoan memiliki bak tertutup, ini dia. Kemudian yang kedua, beberapa mobil yang memiliki bak tertutup di belakangnya digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen. Berarti dia berada di sini. Berarti nanti daerah yang diambil itu adalah yang ini. Oleh karena itu benar, sebagian mobil yang parkir ya di depan pertokoan ini digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panennya. Jawabannya benar B. Ya, soal nomor 5. Sedikitnya lapangan pekerjaan menyebabkan tingginya angka pengangguran di suatu negara. Salah satu upaya memperbanyak lapangan pekerjaan adalah dengan melakukan program pelatihan wirausaha tanpa modal. Nah, angka pengangguran dapat menurun jika banyak terdapat lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Bukan mungkin benar ya, tapi pasti benar. Pertama, kita buat dulu dalam bentuk implikasi ya. Misalnya ini sedikitnya lapangan kerja ini, jika P itu akan membuat pengangguran. Kemudian nanti kalimat baru, ini yang baru ya. Kita misalkan aja ini kalimat T ya. Salah satu upaya memperbanyak lapangan pekerjaan adalah dengan melakukan program pelatihan usaha. Jadi angka pengangguran dapat menurun jika terdapat lapangan pekerjaan. Jadi oleh karena itu nanti angka pengangguran menurun itu adalah negasi Q, kemudian banyak terdapat lapangan pekerjaan, ini adalah negasi P. Jadi kalau kita buat nanti di sini, jika P maka Q dari kalimat pertama, kemudian nanti negasi P maka Q, maka ini nanti bisa kita balik. Ini tetap jika P maka Q, ini negasi tadi ya, maka jika Q maka P. Nah, kedua premis ini saling berlawanan sehingga nanti kesimpulannya 1, 2 ini habis ya ke sini. Yang tinggal nanti adalah T-nya. Jadi perhatian kita ke sini untuk mengambil kesimpulannya. Maka kesimpulannya adalah pelatihan wirausaha ya, tanpa modal. Kalau kita lihat nomor 1, pelatihan usaha tanpa modal dapat meningkatkan angka pengangguran. Jelas salah, terbalik. Suatu negara memiliki angka pengangguran tinggi karena melakukan pelatihan wirausaha. Terbalik juga. Negara yang memiliki sedikit lapangan pekerjaan memiliki program pelatihan wirausaha tanpa modal. Belum tentu. Negara yang tidak melakukan program pelatihan wirausaha tanpa modal memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Belum tentu juga. Penurunan tingkat pengangguran suatu negara dapat dilakukan dengan pelatihan wirausaha. Sesuai dengan kalimat yang ada tadi di sini, salah satu upaya memperbanyak lapangan pekerjaan adalah dengan melakukan program pelatihan tanpa modal. Jadi kalau sudah banyak lapangan kerja, maka pengangguran akan menurun. Sehingga nanti jawaban yang pas adalah E. Soal nomor 6. Kendaraan ojek online makin menjamur akhir-akhir ini karena dirasakan lebih murah dalam memberikan tarif. Nah, jadi ini ada kata karena
itu boleh kita ubah dengan jika maka, ya. Jika lebih murah, maka kendaraan ojek lain makin menjamur. Nah, jika P di sini, maka nanti di sini Q. Jika P, maka Q. Kemudian ada pernyataan yang lain lagi. Selain itu, proses yang cepat membuat perjalanan menjadi lebih singkat dan waktu perjalanan lebih dapat diprediksi. Nah, itu hanya kalimat tambahan. Kemudian yang kedua, akan tetapi banyaknya kendaraan ojek online menimbulkan kepadatan kendaraan di jalan raya sehingga kemacetan tidak dapat dihindari. Tadi banyaknya kendaraan online itu adalah Q, ya, yang ini dia. Kita buat lagi di sini Q. Maka nanti di sini menimbulkan kemacetan itu kita buat simbol baru yaitu R. Sehingga nanti jika Q maka R. Nanti kesimpulannya adalah jika P maka R. Oleh karena itu nanti bisa kita lihat, ya, karena harganya lebih murah, tadi ada P-nya, ya, P-nya dirasakan lebih murah, maka nanti jalanan akan macet. Pernyataan yang paling pas adalah kalau ini kita balik, boleh kita baca yang R dulu. Yang R tadi adalah kemacetan timbul karena ya biaya ojek online itu murah. Berarti pernyataan yang benar adalah yang A. Kemacetan di jalan terjadi karena tarif ojek online yang murah. Ini jika maka kita buat nanti di depannya ini menjadi kata karena. Jawabannya adalah A.